Dia apa ya? Tadi arti iman, ilmu menafikan asbab nampak. Ya, yang nampak itu semuanya itu kita harus dinafikan. Ya, lihat sesuatu, nah, baru kita lihat di situ ada siapa yang nampak. Di balik itu sesuatu itu. Nah, jadi pertama iman, ilmu menafikan asbab nampak. Kemudian yakin. Yakin itu ada 3 ya. Kamu jawab iman yakin. Jadi yakin itu ada 3. Al-ilmu yakin, ana yakin, aku yakin. Pertama tadi ilmu yakin, ilmu. Terus ana yakin, aku yakin. 3 ya. Ulang lagi. Ilmu ada 3. Iman ada apa? Yakin ada 3. Ilmu yakin, ainun yakin, aku yakin. Nah, itu. Jadi apa bedanya ilmu yakin dengan ainun yakin dan aku yakin? Ini kita harus bedakan. Kalau ilmu yakin itu umpama kata gini ya. Misalnya kita mendengar ada seorang ahli panah. Katakan dah Hanif ya, bisa panah yang andal ya, Hanif dah. Di sekitar Bekasi Hanif nih, yang paling andal panah. Gak ada lagi yang bisa ngalahkan saking pas cepat. Ya. Tapi kita baru dengar kata orang. Nah enggak? Wah pokoknya si Hanif itu sejak sebekasi ini ahli panah. Pas nggak pernah sasarannya, nggak pernah meleset. Nah itu kita baru kata orang. Kalau misalnya si ini melihat siapa namanya? Salman dia sendiri dengan mata sendiri, itu namanya ainul yakin, melihat dengan mata terbuka. Itu namanya apa? Ainul yakin, lihat dengan mata sendiri, itu ainul yakin. Itu bisa bedakan ya, mana ilmu yakin, mana hak. Mana ilmu yakin, mana ainul yakin ya. Sekarang aku yakin apa bedanya? Kalau aku yakin ini gini. Misalnya Hanif mengatakan, wah Salman, kalau aku ini handal, kata ini, kata Hanif ya. Coba aku taruh nih Salman di sini jeruk nih, jeruk. Maka kalau memang dia aku yakin, taruh aja sini nih, dijidat. Udah senang aja, nggak bakal kena orang dia ahli, paham nggak? Tapi kalau iman Immanuel, jangan nih, ntar gue bisa nih, bisa tembus ini jidat gue nih. Nah, itu baru iman Immanuel. Iman. Nah, jadi kalau memang udah handal, nggak usah takut, taruh sini, pasti tuh kena jeruk, pasti kena jeruk. Orang udah handal. Nah, begitu kita nih belajar yakin bahwa semua dari Allah. Kalau kita keluarin Allah nih baik 40 hari, 40, udah Allah yang ngatur, yang jamin. Istri kita dijamin sama Allah. Kita pun yang berangkat dijamin sama Allah. Coba seorang utusan duta dikirim ke apa? Di besar Mesir. Maka semua ditanggung sama pemerintah. Ya enggak? Perjalanannya, ongkosnya, makannya, hotelnya, istrinya dijamin sama siapa? Pemerintah sama itu Prabowo. Karena kita duta besar Indonesia untuk Mesir. Nah kita duta besar untuk Allah. Kok masih Immanuel? Nyambung nggak? Semua udah Allah ini hadirin. Semua dari Allah. Kita ini iman kita seperti iman anak yang dia pergi sama orang tua ke Surabaya. Kali tanya, Tong, lu kemana? Surabaya. Nanti kalau di jalan lapar siapa ngasih makan? Bapak gue. Kalau naik kereta siapa bayar? Bapak gue. Kalau di hotel, bapak gue. Begitu kita sama Allah begitu, paham nggak? Paham nggak? Ini semua dari Allah hadirin. Yang berangkatkan kita Allah, yang bikin kita tidur Allah, bikin kita melotot Allah, yang bikin kita senyum Allah, bikin kita apa? Nyembrut Allah. La ilaha. Harus yakin ini. Baru tuh iman hakul yakin. Iman hakul yakin. Itu hadirin. Nah, jadi bisa beda ya.
Mana imu yakin, en lakin, aku yakin. Ya. Jadi sekarang apa ya maksud menjauhkan itu? Apa maksud tujuannya? Apa yang maksud tujuan tadi arti ya? Sekarang maksud tujuannya. Apa yang maksud tujuan menjauhkan yakin? Maksud tujuannya? Maksud tujuan menjauhkan yakin melihat makhluk tanaman 4 perkara. Tanaman melihat makhluk tanaman 4 perkara. Semua yang nampak ini Allah ciptakan. Lihat bulan Allah ciptakan, lihat matahari Allah ciptakan, lihat lautan Allah ciptakan, lihat hanif Allah ciptakan. Semua itu Allah yang pertama, satu. Kedua, Allah yang masuk sifat pada hanif, pada makhluk ini. Sifat berani preman. Kalau kasih dia berani sama orang. Tapi berani dicabut jadi apa? Malu. Bukan malu, pucat. Nyalinya nggak ada. Sifat itu gula manis. Siapa ngasih manis? Allah. Cabut sifat manisnya itu gula jadi apa? Nggak ada rasa. Ini bikin manis bukan gula tapi Allah. Sifat api panas, kebakar ya. Dicabut sifat kebakaran jadi apa? Dingin juga, sejuk. Api pun sejuk di mana Ibrahim ya. Dan api sejuk. Kenapa Allah yang masukkan sifat sifat sejuknya? Bukan api itu, api nggak jamin bisa membakar, nggak jamin. Karena yang bikin bakar itu Allah. Cabut sifat bakar jadi sejuk. La ilaha itu diri. Ya. Jadi makhluk tanaman perkara. Pertama, semua yang nampak ini ciptaan Allah. Pertama, yang kedua, Allah masuk sifat pada makhluk. Sifat yang panas, api Allah menyatakan panas, dari cabut lagi jadi dingin. Sifat itu gula manis, Allah menyatakan manis, dicabut sifat manisnya jadi nggak ada rasa lagi. Ya enggak, semua begitu tadi. Yang ngasih sifat pada kantor itu rezeki Allah. Cabut sifat kantornya, dapat rezekinya. Nggak dapat gaji, nggak dapat sebulan, malah diambil orang tuh bang. Ada bang gitu? Ada. Gaji sebulan nggak dapat gaji. Karena Allah yang ngasih, bukan kantor. Nggak ada hubungan kantor ngasih rezeki. Nggak ada hubungan obat bisa menyembuhkan, nggak ada hubungan. Yang menyembuhkan siapa? Allah nggak butuh obat untuk menyembuhkan. Dengan obat bisa menyembuhkan, tanpa obat Allah bisa menyembuhkan. La ilaha. La ilaha. Jadi sekarang ulang lagi. Lihat makhluk tanaman perkara. Pertama apa? Pertama semua ciptaan Allah menciptakan. Kedua Allah memberi sifat. Benar. Sifat pada yang ketiga mencari sifat pada makhluk. Yang 4 sifat pun Allah yang memasukkan. Yang aslinya sifat pada makhluk. Itu 4 perkara ya. Melihat makhluk tanaman 4. Coba orang lagi pertama deh. Ya, nanti kita bisa buat tayang nih. Pertama melihat makhluk tanaman perkara. Yang pertama Allah menciptakan semua makhluk. Iya, gantian. Ini siapa nih? Ayo, Amir. Allah SWT menciptakan makhluk. Ya. Allah SWT mensifati makhluk. Terus? Mencabut sifat. Allah SWT mencabut sifat makhluk. Nah, benar ya. Allah SWT. Apa lagi? Pertama mau masuk. Pertama semua ciptaan Allah. Kedua Allah masuk ke sifat. Ketiga mentarik. Nah, keempat kekuatan itu pun Allah juga milikin. Kekuatan kita yang ada Allah juga milikin. Jadi semuanya Allah. La ilaha illallah. Itu. Jadi maksud tujuan menjaga yakin ini 4 perkara. Melihat makhluk tanaman 4 perkara. Semua Allah yang ciptakan. Baik alam gaib, alam johir, alam surga neraka, semua Allah yang ciptakan ya. Yang satu. Kedua Allah mengasihkan sifat pada makhluk. Yang ketiga menarik sifat pada makhluk. Yang keempat sifat itu dimiliki dari Allah juga ya. Nah itu ya. Ya itu. Kemudian sekarang bagaimana supaya itu sifat masuk ke kita? Supaya laki masuk kita. Maka antara lidah dan lisan sama. Lidah dan lisan harus sama. Kita mengatakan Allah yang ngasih rezeki. Kalau saya ini memang kalau nggak saya kerja dari mana nih? Itu Immanuel tuh. Kalau saya nggak berobat saya masih bisa sembuh nih. Itu berarti iman. Jadi yang ngasih sembuh tetap Allah. Ya. Jadi supaya lisan dan hati sama. Ya. Memang lisan mengatakan Allah dari Allah, tapi hati mengatakan saya kerja, dapat saya uang.
Oh saya minum obat nih sehingga sembuh. Jadi saya ini pusingnya hilang. Makan bodrek. Nah itu imannya tuh usaha. Kita tetap usaha wajib. Usaha apa? Meninggal usaha tuh kita tetap berdosa. Tetap kita nggak boleh meninggalkan. Wah istilah tetap wajib ya. Nah gitu ya. Jadi yang nggak boleh yakin ya. Kemudian supaya sama antara lisan dan hati. Lisan dengan hati sama. Jangan sampai lisan mengatakan begitu, hati mengatakan berarti lain di bibir, lain di hati ya. Lain di bibir, lain di hati. Harus sama. Harus sama antara lisan dan hati. Nah, kemudian bagaimana supaya sama lisan dan hati sama gimana caranya? Maka perlu ada usaha atas iman. Perlu usaha atas bagaimana caranya? Ayo ikutin kata-katanya. Ayo ikutin. Bagaimana agar iman sempurna, maka hari-hari sering mengucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat kekal. Ulang lagi ya, bagaimana agar iman sempurna, maka hari-hari sering mengucapkan Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat kekal. Kita ulang lagi, bahwasanya kita ini hamba Allah yang selalu dilihat Allah, diketahui Allah, didengar Allah, dilihat Allah. Maka makhluk kalau kita nih bermaksiat kepada Allah. Nah, itu ya. Itu di selalu siap. Ini 25 kali ini bilang ini. Ketemu Pak. Alhamdulillah Pak, kita dilihat sementara air kekal. Ya. Kita 25 kali majelis disampaikan. Ya, supaya kita ini iman kita tersuasana. Nah sekarang itu cara mendapatkannya. Kemudian keuntungannya sekarang. Sekarang keuntungannya. Kalau kita bicara meyakini kata itu tuh satu hari 5 kali, apa untung ini? Pertama, suasana yang susah, yang menyusahkan menjadi menyenangkan. Apa tadi? Suasana yang susah menjadi menyenangkan. Suasana yang menyusahkan, suasana yang membahayakan menjadi suasana yang menyenangkan. Bagaimana Nabi Ibrahim di dalam api menyenangkan itu. Enggak ada nikmat yang paling besar ketika Nabi Ibrahim dibakar di api. Begitupun suasana yang paling susah ketika Bilal cambuk, tapi itu nikmat yang paling besar. Maka ditanya sama Khalifah Umar, "Wahai Bilal, nikmat apa merasakan selama kamu hidup?" Bukan mengatakan saya ketika saya di Tamsik, saya jadi gubernur. Tidak. Ketika saya disiksa di padang pasir, digebukin sampai capek yang gebukin tuh. Itu nikmat saya besar. Itulah kalau iman masuk, rasa tai kucing, rasa coklat. Rasa tai kucing, rasa coklat. Itu nggak kerasa kesusahannya itu. Yang ada surga, yang ada Allah. Itu kalau iman sudah masuk. Nggak ada lagi rasa ulah Anda. Nggak ada rasa kesedihan, yang ada kenikmatan. Pertama itu kalau kita ada iman sempurna dalam hati kita, perkara yang menyusahkan menjadi yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, yaitu Allah akan menghancurkan yang batil dan menegakkan yang hak. Allah akan menghancurkan kebatilan dan menegakkan yang hak. Itu kalau bicara iman di ucapan siapa hari ini, suasana kebatilan itu nanti ada hilang di rumah kita, kebatilan nggak ada, isi kita pakai tutup aurat, kejilbab, isi anak taat, kenapa kemungkarannya diganti dengan kebaikan? Siapa yang berubah tuh? Allah. Kita cuman sekedar ikhtiar, usaha, nanti Allah yang berubah. Yang berubah siapa? Allah. Mobil nih tabrakan sampai tengok siapa yang bisa turun? Bengkel. Siapa yang bisa merubah orang jadi baik, hal jadi jahat jadi baik siapa? Allah. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah hadirin ya.
Jadi itu kalau kita kalau kita ada iman yang sempurna, suasana menjengkelkan jadi menyenangkan, suasana mengerikan jadi yang menyenangkan. Ya. Tuh, yang kedua apa tadi? Yang kedua itu Yang kedua tadi kalau ada iman sempurna, mengubah sesuatu menjadi Hah? mengubah sesuatu. Allah akan menghancurkan Allah menghancurkan yang batil dan memberi yang batil, yang batil dan memberi yang hak. menegakkan yang hak. Yang hak. Nah, kemudian doa dikabulkan. Doa Kabulkan. dikabulkan hadirin. Kalau iman itu sempurna kepada Allah, amal sempurna, maka doa dikabulkan. Ya. Sehingga orang kafir ini akan tunduk kepada orang Islam. Tapi kalau kita nggak, iman kita rusak, dia yang akan menguasai kita. Ya. Kita akan jadi jongos, kita akan jadi apa? Direndahkan. Tapi kalau iman kita kuat, kita menguasai orang-orang kafir. Ya, itu tadi deh. Nah, jadi kita semua itu Allah itu yang merubah suasana. Ya, suasana apapun Allah, enggak bisa Allah untuk merubah suasana dari yang suasana yang tidak menyenangkan jadi menyenangkan ya. Nah, kemudian untuk supaya kita tuh hari-hari kita sudah dakwah, maka perlu supaya itu dakwah kita tuh ada kekuatan, perlu dengan apa? Doa. Ini untuk dapatkannya. Doa dan usaha. Doa dan ini kalau dakwah dan doa ini kita ambilnya doa dan dakwah ya. Doa dakwah kita siang hari menjumpai umat. Doa malam hari kita pada Allah. Ini mengacungkan kebatilan ya. Hancur kebatilan. Nabi Musa mengacungkan Fir'aun dengan doa dan dakwah. Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Namrud dengan doa dan dakwah. Ini kekuatan dasar ini. Enggak ada kekuatan bisa menghancurkan ini dengan doa dan dakwah. Siang hari kita menjumpai umat, dakwakan itu la ilaha illallah. Nanti Allah akan menghancurkan itu. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekuasaannya hancur, lebur berantakan. Bagaimana kekuatan itu Namrud hancur, lebur berantakan. Ini kalau kita ambil dakwah hadirin ya. Semua Allah hancurkan dengan la ilaha illallah. Jadi kekuatan makhluk ini seperti sarang laba-laba. Itu makhluk hadirin. Jadi gak usah takut sama makhluk mah. Sarang laba-laba. Kita perang nih, ada perang-perangan ya. Satu pakai senjata yang canggih, apa senjata yang canggih kalau di Israel tuh lagi perang apa ya? Apa yang paling hebat senjata? Tahu nggak? Senapan. Hah? Apa ya? Masa nggak tahu sih, nggak pernah lihat perang ini ya. Senapan. Ya senapan yang paling canggih apa namanya? Katakan rudal ya. Canggih pak. Hah? Cuma canggih. Rudal ya. Satu pakai rudal, satu pakai apa? Pakai main-mainan itu apa? Ada kan? Drone. Hah? Main-mainan gitu. Iya, gitu. Nah sama itu. Kekuatan baru tuh main-mainan itu kayak apa? Kayak pistol dari air. Ini asli nih, apa? Kekuatan Al-Quran seperti apa? Radar. Radar. Apa? Rudal. Sama gitu. Jadi makhluk tuh laba-laba, enggak usah takut ini. Makhluk kuatan seperti laba-laba. Laba-laba kesapu bersih enggak? Begitu makhluk tuh kuatannya. Maka yang ganti pada makhluk sama kita ketika kita banjir ada apa? Ranting kering kita pegang, udah. Makhluk begitu. Tidak ada kekuatan apa-apa. La ilaha illallah. Kita pahamin ya. Boleh. Siapa yang bisa yang udah bisa ya ini aja. Yang udah bisa walaupun sedikit lah. Siapa coba? Dari awal. Ya. Awal pertama. Awal ya. Apa dari arti iman dan yakin? Coba. Iman apa? Siapa iman? Iman itu ilmu menafikan asbab yang nampak. Yang nampak tuh semuanya tuh nafikan. Bohong kamu, api bisa membakar, bohong kan? Bohong obat bisa menyembuhkan, bohong kan? Bohong makanan bisa menyenangkan. Makanan nggak bisa menyenangkan sedikit pun. Buktinya asal buka api tidur doang nggak makan kenyang 2 tahun. Dia nggak, dia nggak tidur. Dia nggak coba tidur lah, nggak makan, ya nggak. Dari
Nanti Dajjal, ketika Dajjal datang, orang Islam nggak makan, nggak minum. Orang dikuasai Dajjal semua makanan. Maka apa makanan nanti ketika itu? Makannya apa coba? Zikir. Subhanallah walhamdulillah kenyang nanti. Ya, subhanallah walhamdulillah kenyang. Karena yang kenyang kan Allah bukan makan ya. Nah itu. Nah, terus apa sekarang? Terus itu iman. Sekarang yakin apa? Yakin. Allah yang menciptakan. Yakin apa? Allah yang menciptakan semua makhluk. Yakin ada apa? 3. Nah, yakin. Oh yakin. Ah, yakin ada 3 ya. Aku yakin. Pertama bukan hakul apa yang pertama? Iman yakin. Ilmu yakin. Yakin. Ah, Aku kedua? yakin. Aku yakin. Hakul. Yakin. Coba iman yakin apa artinya? Gimana? Yakin. Iman ya ilmu yakin apa dicontohkan gimana coba? Siapa yang bisa ambil coba? Ilmu yakin gimana bisa contohkan? Ya biar orang ngerti paham. Contohnya apa kalau iman yakin tuh? Coba. Berarti udah nyambung. Ya. Ilmu yakin, yakin, aku yakin. Coba biar orang paham. Kita kalau apa itu meyakin? Nah, kalau nggak paham apa itu? Apa yakin, aku yakin? Yakin kita harus membutuhkan bukti. Ya. Nah, kalau aku yakin nggak perlu lagi bukti. Kita sudah yakin bahwasanya dia bisa. Contohnya begitu. Nah, jadi ilmu yakin kita mendengar ada seorang ahli panah yang kita tahu orang semua tuh dia handal. Hanif tadi ceritanya kan. Nah, dia ahli panah memang anak biasa bapak anak Hanif nih. Jadi dia handal dalam panah. Itu baru ilmu yakin. Sekarang ana yakin apa? Harus melihatnya. Kita lah sendiri. Kita sendiri membuktikan mengamati sendiri. Hanif itu handal dalam memanah. Itu artinya apa? Aina Yakin. aku yakin. Ayo gimana ceritanya? Apa contohnya? Sudah yakin. Gak usah diragu-ragukan. Benar. Jadi kalau yakin ini kayak contohnya dong. Contoh Hanif nyuruh sama yang penonton tuh sesuai naruh ini sidik di apa? Jeruk di jidat. Orang yang aku yakin tuh taruh aja nggak apa-apa. Orang terus kena jeruknya, nggak kena hidungnya nggak. Itu baru hakul yakin. Jadi itu semua itu perlu pembuktian. Perlu iman yang hak, imannya itu begitu iman nggak hanya Allah ya. Hanya Allah. Seperti gini, ada satu lagi cerita, nah bisa terakhir ya. Jadi ada seorang raja yang ingin meminang jadi mantu. Jadi siapa yang semua pemuda ini lamar daftar. Ya enggak, pemuda-pemuda semua daftar senegara itu. Yang semua dah pemuda. Karena mau dilamar sama gadis anak raja. Menjadi mantu raja ya. Tapi begitu syaratnya, apa syaratnya? Harus terjun dari ketinggian 30 tingkat. Orang semua turun ini semua apa? Nyerah. Nyerah semua. Ya, nyerah semua. Wah, kafir satu, Hanif namanya. Hanif nekat ini. Ya bos, raja saya siap. Oke, lompat. Dia lompat aja nih. Pasti nggak ada mati nggak ada urusan. Yang penting gua nekat lah. Begitu dia loncat dari 30 meter hadirin, ternyata raja sudah nyiap jaring. Jadi nggak apa-apa, selamat. Lagi Allah. Kita jangan takut, udah Allah yang ngejaring, udah Allah yang ngatur, nggak usah. Ya nggak. Kalau musuh lawan mati syahid, surga. Ya, udah. Ya, mudah-mudahan kita bisa paham ya. Bahwa semua itu atas kuasa Allah, atas Allah yang membuktikan perkara ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.